Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Safira. Di sini saya akan mempresentasikan proyek individu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi pada proyek individu ini kita diperintahkan untuk membuat program sederhana dari untuk mengelola penumpang di bus Transkutaraja Banda Aceh. Pada program ini ada 3 kelas, yaitu kelas penumpang, kelas bus, dan kelas main. Oke, langsung saja saya simulasikan dulu program ini agar mudah untuk dijelaskan lebih lanjut. Oke. Pada saat kita run program ini, kita dihadapkan pada 4 menu utama, yaitu yang pertama adalah menu naikkan penumpang. Dan yang kedua, turunkan penumpang, dan ketiga, lihat penumpang, dan keempat, berhenti. Untuk contoh pertama ini, kita coba naikkan penumpang. 1. Naikkan penumpang. Oke, pada saat kita memilih menu naikkan penumpang, di sini user disuruh untuk menginput nama penumpang itu. Di sini kita input namanya Sofia, umurnya kita buat 12. Dan di sini ada pilihan hamil, yes atau no. Di sini kita buat dulu no. Dan saldo di sini 10.000. Dan penumpang berhasil ditambahkan. Di sini ada dicetak atau di print penumpang prioritas kosong, penumpang biasa Sofia, penumpang yang berdiri kosong, dan jumlah penumpang keseluruhan masih 1, dan total pendapatan bus 2.000. Baiklah, langsung pada ini ada kelas main. Pada saat kita menjalankan program seperti contoh tadi, maka kan di sini otomatis akan di print selamat datang di bus Transkutaraja, silahkan pilih menu yang 4 ini. Jadi yang pertama, contoh pertama tadi kan kita memilih menu naikkan penumpang, dan langsung di print nama penumpang, dan kita disuruh input namanya. Yang jadi pertanyaannya, di sini ada saldo. Di sini ada saldo yang langsung terinput sendiri, yaitu 10.000. Kenapa demikian? Karena pada saldo di sini sistem on print dan saldo, di sini kan ada P1, dan P1 ini adalah objek yang dibuat dari kelas penumpang. Dan kelas penumpang di sini ada metode get saldo. Get saldo di sini sudah ditentukan saldo awalnya, yaitu 10.000. Jadi setiap penumpang itu dia memiliki saldo 10.000. Maka otomatis di sini pada saat saya memanggil metode get saldo, P1 get saldo, maka di sini akan otomatis dia tercetak sendiri 10.000. Dan selanjutnya di sini kan ada penumpang berhasil ditambahkan. Ketika penumpang berhasil ditambahkan, ketika kita input namanya, umurnya, dia hamil atau tidak, saldonya sudah otomatis. Nah, di sini kan ada objek penumpang, dan di sini ada boolean bisa sama dengan bus naik penumpang. Jika semua sudah diinput, dan dia otomatis akan naik ke dalam penumpang dalam objek bus. Dalam objek bus ini ada metode naik penumpang. Jadi setiap penumpang yang kita masukkan di situ, jika if boolean tersebut bisa, maka dia akan mencetak otomatis penumpang berhasil ditambahkan. Dan saldonya di sini kan ada sisa saldo Sofia. Sofia ini kan nama penumpang yang kita input tadi. Maka sisa saldo Sofia 8.000. Kenapa 8.000? Karena untuk setiap penumpang yang naik wajib membayar ongkos 2.000. Dan 10.000 dikurang 2.000. Jadi logikanya itu ada di sini, yaitu pada saat penumpang berhasil ditambahkan atau penumpang berhasil naik, maka dia akan mencetak lagi sisa saldo nama penumpang yang naik barusan akan dikurang terus. Di sini ada variabel integer kurang saldo. Integer kurang saldo itu rumusnya adalah P1 atau objek dari penumpang get saldo, yaitu 10.000 dikurang sama dengan ongkos. Ongkos di sini kan 2.000. Dan pendeklarasian ongkos itu sudah saya buat juga variabelnya sama dengan ongkos sama dengan 2.000 pada kelas bus. Maka dia akan langsung mencetak berapa sisa saldo si penumpang tersebut. Dan selanjutnya itu ada
pada saat ini lagi pertanyaannya, pada saat saya input nama penumpang Sofia dan umurnya 12, dia hamil yaitu no. Di sini kan dia masuk ke dalam penumpang biasa. Kenapa dia masuk ke dalam penumpang biasa? Di sini juga sudah programnya sudah di-set. Tuh, ketika penumpang naik atau boolean bisa sama dengan masuk ke dalam objek bus, yaitu metode naik penumpang. Di sini mana naik penumpang? Ini naik penumpang. Saat kita memasukkan penumpang yang umurnya lebih dari 60 dan penumpangnya umurnya kurang dari 10 dan penumpang itu hamil, maka dia masuk ke dalam kategori penumpang prioritas. Karena di sini if syarat yang pertama itu adalah dia akan masuk ke dalam penumpang prioritas ya, atau array dari penumpang prioritas. Dan jika syarat ini tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke dalam penumpang biasa. Jadi Sofia yang kita input pertama tadi, dia kan berumur 12, otomatis umurnya kurang dari 60 dan lebih dari 10 umurnya. Dan dia juga tidak hamil, makanya dia masuk ke dalam penumpang biasa. Sebagai contoh lagi, kita input naikkan penumpang lagi. Penumpang yang kedua itu ada Devi ya, kita buat umurnya 21 tahun dan dia hamil, kita buat. Maka otomatis di sini dia akan masuk ke dalam penumpang prioritas karena Devi ini memenuhi syarat yang pertama, yaitu penumpang berumur dari 60 dan dan dia hamil, maka dia masuk ke dalam penumpang prioritas. Pada kelas bus ini saya jadikan kelas super. Jadi penumpang ini saya extend ke bus, yaitu ini ada materi inheritance ya, inheritance. Makanya ketika saya memanggil metode yang ada pada kelas penumpang ini, dia tidak terjadi error karena otomatis dia bisa membaca metode-metode yang ada pada penumpang, yaitu get umur, get hamil atau tidaknya. Oke. Dan selanjutnya di sini kan ada total pendapatan bus. Total pendapatan bus ini akan otomatis bertambah jika kita memilih naikkan penumpang. Ketika kita menaikkan penumpang dan kita sudah input namanya, umurnya, dia hamil atau tidak, maka otomatis dia akan bertambah. Ini kan sudah 2 penumpang yang kita input, yaitu si Devi dan Sofia, ya kan? Ketika sudah 2 penumpang, maka otomatis pendapatan bus menjadi 4.000. Oke, selanjutnya kita memilih menu yang kedua, yaitu turunkan penumpang. Jadi pada menu turunkan penumpang ini, di sini penjelasannya yaitu ini. Jika kita memilih menu turunkan penumpang, ini kan untuk jika kita memilih satu, maka dia akan mengerjakan semua syarat yang ada di dalam ini. Jika kita memilih equals yang kedua, kita akan menurunkan penumpang berdasarkan namanya. Di sini kan ada sistem outprintlen nama. Oke. Kita coba turunkan penumpang yang bernama Devi. Penumpang berhasil diturunkan. Penumpang dengan nama Devi berhasil turun, katanya kan. Oke, kita coba turunkan penumpang lagi yang namanya itu tidak ada di kursi ini. Itu kita coba Jojo. Penumpang tidak ditemukan karena penumpang yang naik pada program ini akan otomatis di save namanya sebagai objek pada array yang sudah dibuat pada kelas bus. Jadi ketika kita menginput nama yang tidak ada di dalam bus tersebut, maka otomatis ini kan ada boolean bisa. Bisa ini jika turunkan penumpang ini metodenya ini adalah pemanggilan metode dari kelas bus, yaitu turunkan penumpang. Di sini sudah berdasarkan string nama. Di sini ada for untuk penumpang biasa. Di sini dia akan otomatis memeriksa
perulangan yang ada pada metode turunkan penumpang pada kelas bus. Jika tidak ada, dia akan otomatis mencetak atau mengembalikan nilai false. Seperti ini, maka dia akan print penumpang tidak ditemukan. Masalah total pendapatan bus, di sini saya menggunakan memanggil metode total pendapatan pada kelas bus, yaitu di sini kelas bus, dan rumusnya itu adalah total pendapatan sama dengan total pendapat ditambah ongkos. Jadi setiap penumpang yang naik itu, maka dia akan otomatis menambah 2000, menambah 2000 dan menambah 2000 lagi. Oke. Langsung saja di sini sebagai simulasi terakhir, saya akan naikkan lagi penumpang dengan nama Yu, umurnya 13, dia tidak hamil. Maka dia akan masuk ke dalam penumpang biasa. Pada saat kapan penumpang berdiri ini berfungsi, yaitu pada saat penumpang biasa melebihi batas 16 penumpang, maka dia akan masuk ke dalam penumpang berdiri. Dan penumpang prioritas itu kan berjumlah 4. Ini kita coba untuk penumpang prioritas, kita masukkan 4 orang ya. Ini menu naikkan penumpang. Koko, umurnya 79, dia dia akan masuk ke dalam penumpang prioritas karena Koko tadi berumur 79 tahun. Itu kan lebih dari 60. Kita masukkan lagi Vivi, umurnya 89, dia akan kita tambah penumpang prioritas sampai mencapai batas 4, karena di program ini saya sudah set bahwa array dari penumpang prioritas itu cuma 4. 1 ER, umurnya 16, dia maka dia akan masuk. 1 CVY, umurnya 18, dia hamil. Ini kan penumpang prioritas sudah berjumlah 4. Di sini saya masukkan lagi 56, yes. Di sini kan tadi penumpang yang bernama ERTT umur 56, dia hamil, maka dia kan tidak masuk ke dalam penumpang prioritas. Karena kenapa? Karena kursi penumpang prioritas sudah penuh, maka dia akan otomatis masuk ke dalam kursi penumpang biasa. Hal ini sudah saya set pada kelas bus, yaitu bagian menaikkan penumpang. If penumpang, jika di sini sudah penuh, maka dia akan masuk ke sini. Begitu juga jika di sini sudah penuh, maka dia akan masuk ke dalam penumpang berdiri. Sampai batas kapasitas bus ini yaitu 40 kursi. Penumpang prioritas 4, penumpang biasa 16, penumpang berdiri 20. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Penjelasan lebih detailnya akan saya buat komennya pada program saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.